Seorang pria tengah berada di atap sekolah memandang jauh ke depan. Perlahan dia berbalik dan menjatuhkan dirinya. Scene kemudian beralih ke 10 hari yang lalu. Pria itu adalah seorang guru SMA bernama Hiragi. Seperti biasanya, pagi hari itu, para guru bersenam sebentar, kemudian menyiapkan diri untuk mengajar di kelas. Hiragi terlihat kemudian membawa kotak besar, tiba-tiba muridnya sengaja menyenggolnya. Hiragi memang guru yang sering diejek dan dikasari oleh murid-muridnya karena ia guru yang cupu dan pendiam. Tapi pagi itu, dia akan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Hiragi masuk ke kelas 3A. Dia adalah guru sekaligus wali kelas dari kelas itu. Tak lama, 3 murid Badung dengan santainya masuk walaupun terlambat dan menendang Hiragi. Ketika pelajaran dimulai, tanpa diduga, Hiragi berkata, "Mulai saat ini, kalian akan aku sandra. Dan sampai tujuanku tercapai, kalian tak boleh meninggalkan kelas." Semua murid bingung, dan sebagian lagi tertawa, menyangka gurunya itu hanya bercanda. Mereka mengira ini hanya permainan Hiragi, karena 10 hari lagi adalah hari kelulusan, jadi mungkin guru mereka itu ingin bermain-main. Satu dari 3 anak Badung, Kai, merasa Hiragi sedang konyol, lalu pergi untuk keluar, tapi ternyata pintunya terkunci. Kai lalu berteriak menyuruh Hiragi membuka pintunya. Tapi tiba-tiba Hiragi menahan Kai lalu mengambil pisau lipat dari sakunya. 2 temannya mencoba menyerang Hiragi, tapi Hiragi melawan mereka semua. Ini pertama kalinya Hiragi melawan murid-muridnya itu. Kai kemudian dikunci di lantai dan pisaunya Hiragi tancapkan hanya beberapa senti dari wajahnya. Hiragi kemudian membuka laptopnya dan menekan tombol di jam tangannya. Sebuah ledakan besar terjadi di lantai paling atas. Ledakan itu membuat jalan menuju keluar gedung jadi tertutup. Guru-guru dan para murid lainnya segera keluar mengevakuasi diri, tapi karena kelas 3A berada di paling ujung gedung dan kini jalannya tertutup, maka mereka adalah satu-satunya kelas yang terjebak di dalam gedung sekolah. Ruangan yang masih bisa diakses hanya kelas mereka, ruang kesenian, dan toilet. Hiragi berkata, ada beberapa bom lagi di seluruh area sekolah ini yang siap meledak kapan saja. Para murid langsung mengambil ponsel mereka, tapi Hiragi langsung melarangnya. Dia pun kini menyita semua ponsel, tak satu pun boleh menggunakannya. Seorang murid bertanya, apa maksud dari semua ini? Hiragi kemudian bertanya balik pada para murid, siapa yang tahu alasanku melakukan hal ini? Seorang menjawab, mungkin karena kami sering mengasari dan mengejekmu, makanya kau balas dendam. Aku tak akan bertindak sejauh ini jika alasannya hanya sesepele itu, ujar Hiragi. Ia kemudian menuju satu bangku kosong, membuat semua siswa langsung teringat siapa yang biasa duduk di situ. Siswi cantik berprestasi bernama Reina, yang kini sudah meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi kematian Reina tak ada hubungannya dengan kami, timpal Kai. Kurasa tak begitu, balas Hiragi. Satu di antara kalian ikut andil dalam terbunuhnya Reina, tambahnya. Dan kali ini aku ingin kalian menjawab kenapa Reina bisa mati. Jika jawaban kalian benar, kalian akan dibebaskan. Tapi jika salah, salah satu dari kalian akan mati. Jawabannya akan aku tunggu jam 8 nanti, kata Hiragi. Ekspresi satu kelas menyiratkan protes tak terima, tapi Hiragi menekankan kalau dirinya serius. Yang bertugas menjawab kenapa Reina bisa mati adalah kau, Sakura, ujar Hiragi menunjuk siswi manis di bangku paling depan. Kai kesal dan mencoba memecahkan jendela, tapi ternyata jendelanya sudah diganti dengan kaca tebal anti pecah oleh Hiragi. Hiragi pun keluar kelas menuju ruangan seni karena dia adalah guru seni. Sakura mengejar Hiragi dan protes kenapa dirinya yang harus menjawab jam 8 nanti. Hiragi berpendapat kalau Sakura orang yang paling dekat dengan Reina. Tapi Sakura menyangkal karena ia pernah menerima surat dari Reina yang isinya Reina tak mau berteman dengan Sakura. Tapi Hiragi tetap ingin nanti Sakura yang menjawabnya. Kembali ke kelas, mereka kini hanya bisa duduk menunggu. Sebagian dari mereka ada yang ketakutan, sementara sebagian mencoba untuk mencari jalan keluar, menggedor-gedor jendela meminta bantuan. Suara Hiragi tiba-tiba terdengar dari speaker, berkata kalau dari luar kelas ini tidak terlihat karena kacanya sudah diganti. Hiragi ternyata sudah memasang kamera juga, jadi walaupun ia tak ada di kelas, ia bisa tahu situasi di sana. Jika ada yang berani merusak kamera, kalian akan dihukum, ancam Hiragi. Ponsel Hiragi berbunyi, ia ditelepon oleh guru lainnya menanyakan keadaan para siswa 3A. Tapi dengan tenangnya, Hiragi berkata, saat ini para siswa 3A sedang saya sandra. Beralih di tempat lain, 2 orang polisi sedang mengejar kriminal. Tiba-tiba seorang dari mereka ditelepon, mendapat kabar kalau para siswa di sekolah bernama SMA Kayo sedang disandra. Kembali ke sekolah, siswa cowok bernama Ren terlihat menenangkan pacarnya, Suzune, dari situasi menakutkan ini dan berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, 3 siswa pergi ke toilet. Ternyata salah satu dari mereka berhasil menyembunyikan tab dan mereka berencana untuk menelepon bantuan. Namun lagi-lagi suara Hiragi muncul di speaker. Ternyata ia juga bisa melihat keadaan di toilet. Ia pun datang dan menyita tab tersebut.
Selain itu, Hiragi menutup jendela di toilet dengan lempengan besi agar para siswa tidak bisa kabur. Sementara di luar, para guru terlihat panik dan bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian datang para polisi, bertanya apa benar tengah terjadi penyanderaan. Para guru heran dari mana polisi tahu soalnya mereka belum melapor. Ternyata Hiragi sendirilah yang tadi menelepon. Hiragi menyalakan speaker luar membuat para guru dan polisi di luar bisa mendengarnya. Dia tiba-tiba meledakkan sebuah gudang di dekat mereka, memberi ancaman jika para polisi atau guru bertindak gegabah, dia bisa membunuh para siswa kapanpun ia mau. Di dalam kelas, para siswa kembali berdiskusi, tapi mereka hanya bisa melakukan satu hal, yaitu mencari jawaban alasan kenapa Reina mengakhiri hidupnya. Sementara itu, para polisi meminta biodata Hiragi. Ternyata Hiragi baru mengajar 6 bulan di SMA Kaiyo. Menurut kepala sekolah, Hiragi menggantikan seorang guru yang cuti karena ada insiden matinya seorang siswi bernama Reina yang terjadi 6 bulan lalu. Di dalam kelas, mereka sedang membicarakan Hiragi kenapa dia bertindak sejauh ini demi Reina. Seorang dari mereka yang hobi membuat video berkata ia pernah merekam Hiragi yang sedang melukis Reina. Mereka lalu berkata, bukankah Sakura adalah teman dekat Reina? Apa kau tahu sesuatu? Tanya mereka pada Sakura. Tapi Sakura tak menjawab apa-apa. Namun dalam dirinya, Sakura teringat yang sebenarnya betapa dekatnya dia dengan Reina semasa masih hidup. Awal kedekatannya dengan Reina adalah ketika ia diam-diam merekam Reina yang mendapat penghargaan sebagai atlet sekolah di bidang renang. Reina adalah atlet nasional dan prestasinya membuat SMA Kaiyo bangga. Diam-diam Sakura sering memfoto Reina. Suatu hari, Reina memergoki Sakura dengan puluhan foto dirinya di mejanya. Sakura yang kepergok itu jadi salah tingkah. Dia pun meminta maaf dan berkata Reina bagiku bagai seorang dewi. Sakura menyukai Reina ibarat otaku yang menyukai karakter anime. Kepolosan Sakura ini membuat Reina tertawa. Mereka pun saling bertukar nomor telepon dan dari situlah kedekatan mereka terbentuk. Mereka cukup sering jalan bersama, bahkan Reina memberikan sapu tangan untuk Sakura. Bahkan ketika ada yang mengajak Reina pulang, Reina menolaknya dan malah memilih pulang bersama Sakura. Suatu hari di atap sekolah, Reina bertanya, menurutmu aku ini orangnya seperti apa? Sakura menjawab, Reina bagaikan pusat alam semesta, tangguh, tak terpengaruh oleh orang-orang. Sementara aku orangnya pelin-pelan, bahkan sekelas memanggilku si budak, jawab Sakura. Reina hanya tersenyum sambil berkata, aku harap aku sekuat itu. Tapi bukankah dia pakai doping? Kai tiba-tiba berujar di kelas. Jadi harusnya eskul renang lah yang harus bertanggung jawab, bukan kita, tambahnya. Siswa yang lain pun mengiyakan. Tapi beberapa siswa dari eskul renang di kelas itu tak terima. Beralih pada para guru, mereka kini kedatangan para orang tua siswa yang meminta kejelasan anak mereka apa benar disandra. Tak hanya itu, kini media dan TV pun mulai datang dan meliput. Kepolisian pusat pun kini datang ke sana. Seorang komandan bernama Toru ingin melihat sendiri bagaimana situasi di SMA itu. Tak lama, para sniper dan pasukan khusus mulai masuk ke gedung sekolah untuk menyelamatkan Sandra. Hiragi melihat itu semua dari CCTV yang ia pasang. Waktu kini jam 8:15 dan Hiragi masuk ke kelas. Dia mendatangi Sakura dan bertanya, apa jawabanmu? Ayo katakan saja tentang doping tadi, saran siswa lain pada Sakura. Kai menendang bangku, tak sabar karena Sakura masih saja terdiam. Akhirnya Sakura mengatakannya, Reina ketahuan memakai doping, jadi dia mengakhiri hidupnya. Kau yakin itu jawabanmu? Apa kau lihat sendiri dia memakai doping? Tanya Hiragi. Sakura jadi bimbang, lalu akhirnya meralat jawabannya. Apa yang sebenarnya terjadi adalah Reina dibully oleh seisi kelas karena masalah doping itu. Tak hanya bangkunya yang dicoret-coret, kabar itu juga beredar di media sosial. Reina jelas menyangkalnya, tapi ia tak punya keberanian melawan. Sejak saat itu, Reina diabaikan. Para siswa lain menganggap dirinya tak ada. Lalu sebuah surat datang dari Reina untuk Sakura. Isinya dia tak bisa lagi berteman dengan Sakura. Hal itu membuat Sakura perlahan menjauhi Reina juga. Bukan karena suratnya, tapi lebih kepada Sakura juga takut akan dibully karena masih berteman dengan Reina. Penjelasan itu membuat sisi kelas kini merasa dipojokkan. Jadi kau menyalahkan kami? Tanya mereka pada Sakura. Kau merasa tak bersalah, jadi kami yang bersalah? Tanya mereka. Lalu mulailah mereka menjelekkan Reina lagi. Sakura teringat di atap sekolah, Reina pernah berkata, jika ada yang menjelekkanmu, aku akan melawannya dan berteriak untuk membelamu. Ingatan itu muncul lagi dan ketika Kai berkata dia memang pantas mati, Sakura berdiri dan menerjang Kai hingga terjatuh. Kalian tak tahu apa-apa tentang dia, ujarnya. Hanya karena satu berita tak valid, kalian langsung membulinya, teriak Sakura. Sakura mengeluarkan surat dari Reina lagi. Terlihat di satu hurufnya pudar, menandakan sebenarnya Reina menulisnya saat ia menangis. Air mata itu menyiratkan tanda, sebenarnya aku sangat ingin bersahabat denganmu dan semua berita itu tak benar. Tapi aku takut, aku jadi dibully juga, Sakura mengaku.
Jadinya aku menghindari Reina juga, padahal surat itu adalah permintaan tolongnya untukku, ujarnya. Jadi ini adalah kesalahanku, salahkulah Reina kini mati, ujar Sakura. Hiragi berkata, itu ada benarnya juga, tapi bukan itu sumber dari penyebab kematian Reina. Aku tahu karena Reina pernah memberitahuku kenapa dia sampai mengakhiri hidupnya. Dan itu tugas kalian sampai 10 hari ke depan, mencari penyebab utama Reina mati. Hiragi kini mulai mencari satu siswa untuk ia bunuh karena jawaban Sakura salah. Satu kelas mulai panik dan memberontak, tapi Hiragi tak peduli dan bahkan terlihat bersemangat. Dia bahkan meledakkan atap kelas, membuat para siswa kembali terdiam. Kalau begitu, Sakura saja dipilih untuk kau bunuh, ujar salah satu siswa. Dia kan sudah menjelaskan dan dia mengaku salah, jadi wajar kalau dia dibunuh, tambahnya. Yang lain hanya diam seolah setuju. Jadi kalian tega teman sekelas kalian mati demi agar kalian bisa hidup. Hiragi tertawa, kalian ini memang baji, ujarnya. Kalian ingin lulus dari sini dengan sifat busuk kalian yang seperti ini. Jangan kabur dari masa lalu kalian, hadapilah dan berubahlah, ujar Hiragi. Alarm tiba-tiba berbunyi, para pasukan ternyata sudah masuk ke area kelas. Hiragi mengontak polisi dan tak menyukai adanya penyusup masuk. Dia membanting seorang siswa bernama Ren. Dia mengambil pisau kemudian menancapkannya tepat di dadanya. Teriakan di kelas tadi terdengar oleh para polisi, membuat para pasukan tadi akhirnya mundur. Sisi kelas menatap tak percaya Hiragi benar-benar membunuh Ren. Dia menyeret tubuh Ren menuju ruang seni dan menyuruh Sakura membawa laptopnya. Di ruang seni, Sakura melihat lukisan Reina yang sudah dirobek-robek. Di baliknya, sebuah lukisan Reina lagi, tapi dia sedang tersenyum. Hiragi kembali mengontak polisi. Jika ingin Sandra dibebaskan, setiap pengguna media sosial bernama Mind Voice harus memberikan uang 100 yen. Para polisi mengecek medsos itu yang berjumlah 50 juta pengguna. Itu artinya Hiragi meminta tebusan 5 miliar yen. Esok paginya, para siswa terlihat sedang senam sambil tersenyum, seolah kejadian kemarin tak ada. Ternyata itu adalah perintah dari Hiragi, memaksa mereka untuk tetap tersenyum bahkan setelah kengerian kemarin yang mereka alami. Entah apa maksudnya, apakah Hiragi memang benar-benar psikopat atau ada hal lain di baliknya. Sementara itu, para polisi tengah memeriksa info siswa yang kemarin malam terbunuh. Dia bernama Ren, dan orang tuanya kini meminta kejelasan tentang anak mereka, apakah benar terbunuh di malam itu. Hiragi tiba-tiba menghubungi para polisi lagi dan berkata kalau uang yang terkumpul dari para pengguna Mind Voice baru 400.000 yen, jauh dari target 5 miliar. Tapi polisi menilai Hiragi bersikap terlalu tenang. Itu artinya tujuan Hiragi bukanlah uang tebusan. Kembali ke kelas, kini mereka sedang sarapan. Lalu Suzune, pacar dari Ren, mengamuk pada Sakura karena dia menganggap gara-gara Sakura lah Ren kini mati. Di sisi lain, siswa cowok terlihat masuk ke ruang seni. Hiragi tiba-tiba keluar dan memergoki mereka sedang ada di sana. Mereka pun gugup, kemudian kembali ke kelas. Pagi itu Hiragi memulai pelajarannya, yaitu membahas kematian Reina kembali. Dia berkata berita Reina yang memakai doping tersebar di media sosial bernama Mind Voice. Hiragi menemukan sebuah akun yang terus-menerus memposting berita itu. Nama akunnya adalah Yari Nige X. Satu postingan yang disorot Hiragi adalah sebuah video yang akun itu upload. Terlihat dia di loker Reina memegang botol obat doping. Video terpotong, lalu terlihat Reina meminum obat di depan lokernya. Tentu saja dari video itu kelihatannya Reina sedang minum doping. Tapi Hiragi berkata video itu adalah sebuah rekayasa, sengaja dibuat untuk memfitnah Reina. Pemilik akun Yari Nige X ada di kelas 3A ini, dan tugas kalian hari ini adalah mencari siapa orangnya, ujar Hiragi. Waktunya sampai jam 8 malam, dan jika kalian tak berhasil, maka satu di antara kalian akan mati. Beralih pada kedua polisi, mereka kini mendatangi tempat Hiragi dulu mengajar sebelum di SMA Kaiyo. Kepala sekolahnya berkata, memang pernah ada kasus tentang Hiragi ini di sekolah kami. Hiragi pernah berpacaran dengan pengajar di sekolah ini juga. Tapi rumornya Hiragi bersikap kasar padanya, hingga kekasihnya itu sekarang terkena gangguan mental. Kembali ke kelas, dua siswa yang tadi pagi ke ruang seni berkata mereka tak melihat jasad Ren di ruangan Hiragi. Itu artinya Ren mungkin masih hidup. Hiragi hanya berpura-pura membunuhnya. Beberapa dari mereka kini menganggap Hiragi hanya menakut-nakuti mereka saja. Flashback ketika Reina masih hidup. Dia pernah mengalami ancaman mulai dari sepatunya yang dijatuhkan ke dalam toilet. Ketika Sakura muncul, Reina berbohong dan berkata ia sendiri yang ceroboh menjatuhkannya tak sengaja. Lalu ketika pulang, seolah ada yang mengikutinya. Bahkan suatu hari, Reina pernah mendapatkan baju renangnya digunting. Puncaknya adalah ketika ia di kamarnya, jendela dilempari batu. Kembali ke kelas, siswi bernama Usami melihat Sakura memegang sapu tangan dan bertanya dari mana ia mendapatkannya. Ini pemberian Reina, jawab Sakura. Usami terlihat kesal dan ia teringat waktu itu Usami pernah memberikan sapu tangan tadi pada Reina.
Mereka berfoto dan Usami menguploadnya sambil berkata, kalau foto bersama Reina, followersku bisa bertambah banyak. Reina terlihat sedih mendengar alasan Usami ingin berteman karena hanya ingin populer. Usami menemui Hiragi di toilet dan berkata, kau sudah tahu siapa pemilik akun itu kan? Lagian percuma saja membuatnya mengaku, toh Reina sudah mati, ujar Usami. Kau ini terlihat melindungi si pemilik akun itu, ujar Hiragi dengan tenang. Terserahlah, jawab Usami, asalkan yang mati malam ini bukan aku, sambil pergi. Tapi di luar sudah ada Sakura dan siswi bernama Yuzuki. Mereka mendengar perkataan Usami tadi. Usami langsung pergi meninggalkan mereka. Tak lama, Kai dan 2 siswa datang membawa tongkat. Mereka masuk dan langsung menyerang Hiragi. Sementara itu, 3 siswa lain masuk ke ruang seni untuk memastikan apakah Ren masih hidup. Alarm tiba-tiba berbunyi ketika mereka menyentuh gagang pintu, dan Hiragi segera datang. Kepalanya berdarah sehabis melawan Kai. Hiragi mengamuk, membuat para siswa ketakutan. Beralih pada kedua polisi, kini mereka mengunjungi mantan kekasih Hiragi. Ayahnya menyambut mereka dan mengobrol. Menurut ayahnya, Hiragi adalah pria menakutkan. Fumika, nama wanita itu, kini jadi menderita gara-gara Hiragi. Waktu pun berlalu, dan kini sudah hampir jam 8 malam. Di kelas, Kai yang tidak sabaran mulai bertanya pada satu persatu siswa. Dia sampai mendorong temannya untuk mendapatkan jawaban. Seorang siswa balik menuduh. Kai yang paling emosian menurutnya justru terlihat mencurigakan. Kau pernah berkata Reina pantas mati kan, ujarnya. Kai marah dan memukulnya. Seorang siswi berkata, video itu direkam di ruang ganti wanita, jadi rasanya bukan siswa cowok pelakunya. Mereka juga jadi mencurigai Usami dan Sakura yang mungkin adalah pelakunya. Lalu Hiragi pun masuk ke dalam kelas dan bertanya apakah pelakunya sudah ketemu. Mereka diam saja. Hiragi akhirnya berkata, kalau begitu satu dari kalian akan mati. Namun tiba-tiba ponsel Hiragi berbunyi. Nama Fumika terlihat di layar. Hiragi terkejut lalu mengangkat telepon. Tapi suara yang ia dengar adalah suara polisi, seolah ingin memperlihatkan pada Hiragi kalau penyelidikan mendalam dilakukan pada orang-orang terdekat Hiragi. Tiba-tiba para siswa menyergap Hiragi, kemudian membuka paksa jam tangannya. Kai memukulinya berkali-kali. Tapi tanpa diduga, Hiragi menekan tombol di kakinya, loker di kelas meledak. Hiragi ternyata sudah tahu jam tangannya pasti akan diincar, jadi dia menggantinya dengan yang palsu lalu memasang yang asli di kakinya. Hiragi jadi kesal dan menyuruh para siswa berbaris di depan. Tepat di atas kalian ada bom yang siap meledak, ancam Hiragi. Jika kalian macam-macam, kalian bisa mati. Kai merasa emosi. Coba saja kau pasti tak berani, tantang Kai. Bahkan Ren yang kau tusuk pun sebenarnya belum mati kan? Kau mau menantangku? Oke, selangkah lagi kau bergerak, kalian akan mati, ucap Hiragi. Kai semakin terpancing emosi dan bersiap melangkah. Kau mau sebuah nama kan? Tiba-tiba Yuzuki menyalah Kai. Yuzuki pun berteriak pada semuanya. Siapapun kamu, ayo mengakulah supaya kita semua selamat, teriak Yuzuki. Yang lain mulai berteriak hal yang sama. Serahkan dirimu, ucap mereka. Sakura di pojokan meremas sapu tangannya. Akulah orangnya, ucap Sakura pada akhirnya. Kau yakin kau pelakunya? Hiragi ingin penegasan. Kalau begitu apa passwordnya? Password dari akun Yari Nike X. Sakura hanya terdiam, tak bisa menjawab. Kau ini bodoh, ucap Usami tiba-tiba pada Sakura. Akulah si pemilik akun itu, ucapnya, lalu mengatakan passwordnya. Dan benar, akunnya pun terbuka. Kini satu kelas merasa tak percaya, Usami bisa setega itu pada Reina. Ini semua adalah salah kau, Sakura, ucap Usami. Ternyata sebelum Reina kenal Sakura, Usami sempat dekat dan sering pulang bersama. Tapi semenjak Sakura muncul, Usami merasa diabaikan oleh Reina. Itulah alasan Usami sering meneror Reina hingga Reina ketakutan. Reina pernah memohon agar jangan menerornya terus. Kalau kau mati, aku akan berhenti, jawab Usami. Tapi video itu bukan aku yang merekam, lanjutnya. Aku hanya menguploadnya karena waktu itu di lokerku ada DVD berisi video itu. Sakura berkata, kalau masalahnya adalah aku, kenapa tak memberitahuku? Demi apapun, aku akan mundur menjauhi Reina jika itu bisa mencegah Reina dari kematiannya. Hiragi kemudian berkata, Usami, bahkan ketika Reina mati, kau tidak merasa bersalah dan malah menyalahkan Sakura? Selama ini kau hidup menyalahkan orang lain, tak mau mendengarkan siapapun. Hak apa kau menceramahiku? Tanya Usami. Karena aku ini gurumu, jawab Hiragi. Sudah tugasku membimbingmu. Untuk itulah, hari ini aku berdiri di hadapan kalian. Usami, kau adalah tipe orang yang tak bisa membayangkan betapa sakitnya jika seseorang menggunting bajumu, melempari jendelamu, sampai memfitnahmu di sosial media. Hiragi menjelaskan, sebenarnya Reina tak pernah membencimu. Dia justru menyalahkan dirinya. Waktu itu Reina pernah berkata, aku menolak Usami tanpa memberitahu alasannya. Harusnya aku menjelaskan padanya kalau aku ingin berteman dengan Usami dengan tulus, jangan ada pansos atau apapun. Usami terduduk menangis. Sakura memberikan sapu tangan pemberian Reina, lalu menjelaskan, ketika aku mendapatkan sapu tangan ini, Reina pernah berkata,
Teman baikku menyukai gambar di sapu tangan itu. Reina selalu menganggapmu sebagai teman. Hiragi kemudian berkata, besok kita akan lanjutkan lagi pelajarannya. Seorang dari mereka protes, kenapa kita masih tetap disandra? Hiragi menjawab, karena siapa yang merekam video itu belum tertangkap. Sampai pelaku perekaman itu diketahui, kalian akan tetap di sini. Kai dan yang lainnya mengikuti Hiragi dan bertanya, apa kau benar-benar membunuh Ren? Kami tak percaya. Aku ini tak sebaik yang kalian pikirkan, jawab Hiragi. Tiba-tiba melempar sepotong tangan. Ren sudah dipotong dan direndam formalin agar tidak bau. Mereka ketakutan dan kembali ke kelas. Kemudian di ruangannya, Hiragi menonton video seorang wanita. Ternyata Fumika, mantannya. Di video itu, Fumika berkata tentang dirinya sebagai guru ingin melakukan yang terbaik untuk para murid-muridnya. Mungkin kadang kita perlu berselisih dengan mereka dan mengajarkan mereka tentang menjadi manusia, ucap Fumika. Hiragi ditelepon oleh polisi lagi dan menanyakan kabar para siswa. Hiragi kemudian berkata, aku ingin 30 onigiri untuk mereka makan. Permintaan itu pun akan dikabulkan dan dikirim oleh komandan pusat, Toru. Setelah menunggu, Toru masuk sendirian ke gedung sekolah dan mereka bertemu di lantai bawah. Semua pembicaraan mereka terekam di alat penyadap yang ditempel di jas Toru. Tapi ternyata Toru sendiri yang merusaknya dan pistol yang dibawa Hiragi juga adalah pistol mainan. Ternyata mereka berdua berteman dan Toru sudah mengetahui aksi Hiragi ini. Bahkan Toru berkata kalau dia hanyalah amatiran dibanding Hiragi. Mereka pun duduk mengobrol, lalu Hiragi mengambil pistol sungguhan milik Toru. Ternyata Toru sengaja datang dan ikut dalam penyelidikan ini untuk membantu Hiragi. Sebelum pulang, Toru meminta Hiragi untuk memukulnya agar terlihat dia diserang. Hiragi tanpa segan-segan berlari dan memukulnya sekuat tenaga. Hal itu membuat polisi lainnya percaya kalau Toru sudah berusaha menghentikan Hiragi dan Toru tidak akan dicurigai sebagai teman Hiragi. Keesokan paginya, hari ketiga para siswa disandra, Hiragi memulai pelajarannya dengan menampilkan video yang diposting Usami di Mind Voice. Video ini memang bukan direkam oleh Usami, tapi perekamnya ada di kelas ini. Karena ini masuk ke ranah kriminal, maka ini adalah tugas Anda, ujar Hiragi tiba-tiba memegang ponselnya. Ternyata sedari tadi pembicaraan itu sengaja diperdengarkan pada polisi. Seorang letnan polisi bernama Gunji yang dari hari pertama memimpin penyelidikan, kini disuruh Hiragi untuk menangkap pelaku perekaman video tersebut. Waktunya sampai jam 8 malam. Jika pelaku tak tertangkap, maka kali ini 5 orang siswa akan mati. Gunji pun kini terpaksa menuruti kemauan Hiragi dan mulai berdiskusi dengan para polisi lainnya. Di video terlihat si pelaku memakai jaket renang, jadi ada kemungkinan pelakunya adalah siswa dari eskul renang di kelas 3A. Sementara di kelas, para siswa yang ikut eskul renang mulai dicurigai karena jaket itu, tapi mereka menyangkalnya. Suasana semakin panas ketika Suzune kembali menyalahkan Usami. Jika kau tak menguploadnya, kita mungkin tak sengsara seperti ini, tuduhnya. Usami tak mau meladeni Suzune dan pergi. Sakura terlihat mengejarnya. Pergilah, aku tak perlu dikasihani, Usami berujar. Tapi aku ingin tahu, ucap Sakura. Aku ingin tahu siapa pelakunya dan alasannya kenapa dia membenci Reina. Usami kemudian berkata, pelakunya bisa saja sengaja memakai jaket eskul renang, walaupun dia tak ikut eskul renang itu. Beralih ke toilet pria, terlihat seseorang memegang ponselnya dan memposting ke sosmed Mind Voice tentang polisi yang disuruh menemukan pelaku perekaman. Postingan itu langsung jadi berita dalam beberapa menit, padahal info itu hanya para polisi yang tahu. Gunji mulai mengira ada siswa yang berhasil mendapatkan ponsel dan siswa itu memberitahu situasi terkini di dalam kelas. Gunji pun langsung mend-DM siswa tersebut dan bertanya, siapa kamu? Aku siswa 3A, jawabnya, berhasil menyembunyikan ponsel di toilet. Aku perlu bantuanmu, Gunji mend-DM balik. Beralih ke rumah Fumika, dia terlihat keluar dari kamarnya dan tak sengaja melihat berita di TV. Ia kaget ketika foto mantan kekasihnya muncul di berita itu. Kembali lagi pada Hiragi, dia terlihat menonton rekaman dari kamera yang ia sita. Terlihat salah satu teman eskul renang Reina bernama Kakeru habis dihajar oleh siswa Badung dari sekolah lain karena disangka Kakeru adalah pacar Reina. Si Badung itu ternyata menyukai Reina dan tak suka ada cowok lain yang mendekati Reina. Akibatnya fatal. Kakeru dirawat dan kakinya terluka hingga dia tak bisa berenang lagi. Hari itu Sakura datang menjenguk Kakeru dan berterima kasih karena telah melindungi Reina. Aku harap kamu masih mau mensupport Reina, mohon Sakura pada Kakeru. Bagaimana bisa? Aku sudah tak bisa renang, ujar Kakeru. Kau kan bisa jadi manajer eskul renang, saran Sakura. Kembali ke masa kini, di kelas Sakura teringat perkataan Usami tentang ada siswa yang bukan dari eskul renang yang datang saat lomba. Dia adalah Kaito, dan Sakura ingat Kaito saat itu memakai jaket eskul renang. Kakeru ingat saat itu dia meminta Kaito membantunya ketika acara perlombaan berlangsung dan meminjamkan jaketnya pada Kaito.
Sementara itu, Gunji datang ke tempat lomba saat itu diadakan dan bertanya siapa saja yang datang. Tiba-tiba DM muncul dari siswa tadi bahwa seisi kelas kini mencurigai Kaito. Gunji kemudian menemukan detail lagi di video itu. Terlihat di lengan jaket ada noda kekuningan. Artinya mungkin si pelaku saat itu makan atau minum sesuatu. Gunji pun meminta siswa ini menanyakan pada anggota eskul renang saat hari perlombaan mereka makan apa. Waktu kini jam 8 kurang 15. Hiragi masuk ke kelas dan men-loudspeaker pembicaraannya dengan Gunji. Hiragi bertanya, jadi siapa pelakunya? Gunji menjawab, tersangkanya ada dua, yaitu Kaito dan Karen. Tapi kunci dari siapa pelakunya ada pada noda di lengan jaket. Noda kekuningan itu akibat dari jus tomat yang tumpah. Dan di hari itu, Karen meminum jus tomat, sementara Kaito makan jelly, ujarnya. Tiba-tiba Karen menyangkal, hari itu aku makan jelly, dan tadi sore Hiragi sudah bertanya padaku juga jelasnya. Gunji terjebak. Ternyata yang mendm Gunji kalau Karen minum jus tomat adalah Hiragi sendiri. Ditambah lagi, Hiragi sedari tadi sudah tahu kalau Gunji saling DM dengan siswa yang ponselnya disembunyikan di toilet. Itu artinya yang minum jus tomat sebenarnya adalah Kaito. Si isi kelas kini melirik Kaito. Dia akhirnya tak bisa mengelak dan akhirnya mengaku kalau memang dialah pelakunya. Adegan flashback ketika Kaito ternyata sedang menembak Reina. Tapi sayang, pernyataan cintanya itu ditolak oleh Reina. Kaito sebelumnya memang sudah tahu kalau Reina selama ini menyukai Kakeru. Tapi ia tak terima karena dia merasa Kakeru lebih rendah darinya. Kemudian di jalan, seseorang mendatanginya dan berkata, kau ingin memberi pelajaran pada Reina karena telah menolakmu kan? Rekam saja dia diam-diam dan permalukan dia. Kaito pun terhasut dan dia datang ke lokernya mengambil botol obat yang ternyata aslinya botol vitamin. Dia bersembunyi di dalam loker lain dan merekam Reina yang berganti baju. Namun ada perasaan bersalah dalam dirinya. Ia pun berhenti merekam, keluar loker, lalu kabur. Kaito sendiri kaget ketika videonya direkayasa, padahal botol asli yang ia pegang saat itu hanyalah vitamin, tapi di video berganti jadi botol obat doping. Dan yang menyimpan DVD berisi video di loker Usami juga bukan dirinya. Hiragi kemudian bertanya, kenapa dendammu pada Reina yang telah menolakmu tidak kau ubah menjadi motivasi? Hiragi kemudian bercerita, dulu ada seorang guru yang gagal menyelamatkan muridnya yang terlibat tawuran antar sekolah. Murid itu meninggal, dan guru itu jadi dendam pada pelaku tawuran. Tapi guru itu kini menjadi polisi dan mengubah rasa dendamnya menjadi motivasi untuk menyelamatkan orang lain agar tidak mengalami apa yang pernah dialami muridnya dulu. Gunji hanya terdiam. Dari mana Hiragi tahu tentang masa lalunya? Kakeru pun sama, lanjut Hiragi. Dia dipukuli sampai tak bisa berenang. Pasti ada rasa dendam. Tapi kini ia menjadi manajer eskul renang. Dendamnya ia ubah untuk memajukan eskul renang. Tapi kau, Kaito, kau gagal mengubah dendammu menjadi motivasi yang positif. Kau lemah. Aku tak terima diriku lebih lemah dari Kakeru, ujarnya sambil menarik kerah Kakeru. Dia tidak lemah, potong Sakura. Reina pernah bercerita padaku, gara-gara aku, Kakeru jadi terluka. Itu membuatku jadi harus berjuang lebih keras untuk menang di setiap lomba, seolah semangat Kakeru juga kini ada padaku. Selesai mendengarkan, Hiragi tiba-tiba menodongkan pistol. Karena Gunji gagal menebak pelakunya, maka hari ini 5 orang akan mati, ujarnya. Kaito berkata, ini salahku, gara-gara aku Reina kini mati. Aku bersedia jadi salah satu dari 5 orang itu. Tinggal 4 orang lagi, ucap Hiragi. Dia pun memanggil 4 orang lainnya, membuat mereka panik. Gunji mendengar teriakan mereka lalu nekat berlari menuju gedung sekolah tempat siswa 3A disandra. Sementara 5 siswa sudah dibawa ke ruang seni. Gunji kemudian mendengar ledakan, arahnya dari ruang seni. Sakura melihat reruntuhan akibat ledakan, terlihat potongan-potongan tubuh di sana. Di luar gedung, Gunji menghadap CCTV dan berkata, demi agar kejahatan ini tak terulang lagi, aku pasti akan menangkapmu. Lalu di sebuah ruangan, Kakeru terbangun dan bingung, sementara 4 temannya masih pingsan. Ia semakin bingung ketika melihat Ren ternyata masih hidup. 4 teman lainnya terbangun juga dan juga merasakan hal yang sama, bingung dan takut. Hiragi pun kembali ke kelas dan pelajaran hari keempat dimulai. Fakta terbaru kini terungkap, yaitu ada orang yang menghasut Kaito untuk membuat video. Jadi tugas mereka sekarang adalah menemukan siapa si penghasut itu. Hiragi bertanya, yang merasa pelakunya angkat tangan. Aku, jawab Kai tiba-tiba. Sekelas tak menyangka pelakunya akan diketahui secepat ini. Teman dekat Kai pun marah, tak menyangka Kai akan melakukan hal itu. Hiragi berkata pada Kai, tapi sepertinya yang merekayasa bukan kau, karena editan videonya tak akan bisa dilakukan oleh anak SMA. Hiragi pun meminta pada Kai untuk mengatakan siapa pelaku perekayasa video itu. Tapi Kai tutup mulut, ia tak mau mengatakannya. Hiragi berkata, jika sampai jam 8 malam nanti kau tak buka mulut, maka 10 siswa akan mati hari ini.
Sementara itu, para guru dan polisi semakin kewalahan karena para orang tua terus mendesak mereka meminta kabar dari anak-anak mereka. Tak lama muncullah dua anak kecil ke situ. Mereka mengenalkan diri dan mencari kakak mereka bernama Kai. Ibu mereka sedang sakit di rumah, jadi tak bisa datang. Di sana, Toru mendapat telepon dari Hiragi. Toru berkata kalau Gunji sudah keluar dari penyelidikan ini karena kemarin gagal menyelamatkan 5 siswa. Hiragi berbicara sambil terlihat dia meminum obat. Toru juga bertanya, apa keadaanmu baik-baik saja? Tampaknya Hiragi punya masalah dengan kesehatannya. Beralih ke kantor polisi, Gunji kali ini bertugas menyelidiki kasus lain. Dia sedang menginterogasi seorang pria yang bekerja di bar karena masalah perizinan. Kabarnya bar itu di-backing oleh kelompok bernama Belms. Selesai menginterogasi, Gunji tak sengaja melihat Fumika di sana. Fumika datang untuk meminta ponselnya kembali. Namun ketika ia hendak pulang, dia mendengar kata Belms. Sepertinya Fumika tahu sesuatu tentang kelompok itu. Belms adalah kelompok berandalan. Mereka seperti Yakuza versi remaja, dan beberapa anak muda tahu tentang kebrutalan mereka. Ada rekaman video. Reina terlihat curhat tentang Belms ini pada Hiragi. Siswa cowok yang merekam curhatnya Reina itu kini bercerita pada Sakura. Kailah yang menyelamatkan Reina dari kejahatan Belms. Sakura pun menghampiri Kai dan mengucapkan terima kasih karena dulu pernah menyelamatkan Reina. Tapi Kai seperti yang tak peduli dan seperti menutupi suatu kebenaran. Beralih pada dua adik Kai, kini mereka diantar oleh kedua guru menuju rumahnya. Ibu Kai sedang sakit dan dua adiknya masih kecil-kecil. Di sana ibunya bercerita, Kai pernah bercita-cita menjadi seorang dancer. Tapi tiba-tiba ibunya jatuh sakit. Kai pun terpaksa bekerja sana-sini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Kai mengubur impiannya menjadi dancer. Kembali pada Kai, dia teringat suatu kejadian. Saat itu seorang teman dancernya berkata, bukankah kau sekelas dengan Reina? Di sini banyak yang ngefans padanya. Kalau kau bisa mempertemukan Reina dengan mereka, kau akan dapat 200.000 yen dan kau bisa jadi dancer lagi. Kai pun terpaksa menyetujuinya karena ia memang butuh uang untuk keluarganya. Kai mengajak Reina ke sebuah tempat sepi. Namun tak disangka mereka ternyata anggota Belms dan berusaha membawa paksa Reina. Kai tak tahu hal ini bakal terjadi, lalu langsung menghajar mereka untuk menyelamatkan Reina. Hiragi muncul dan berbicara pada Kai. Apa ada yang kau sembunyikan? Namun ketika mengobrol, tiba-tiba Hiragi tampak sangat kesakitan. Kai hanya terdiam melihatnya. Hiragi beristirahat sejenak di ruangannya. Ponselnya berdering dan nama Fumika muncul di layar. Hiragi mengira itu dari polisi lagi dan mengabaikannya. Namun ketika dicek, ada voice note masuk dan suara Fumika terdengar. Fumika berkata, apa kau melakukan ini semua demi aku? Tolong berhentilah, jangan buat dirimu menderita. Sementara di kelas, Kai sedang dipaksa oleh teman-temannya untuk mengatakan siapa prekayasa video Reina, tapi Kai tetap diam saja. Terjadilah keributan di antara mereka. Hiragi masuk ke kelas dan menyudahi pertengkaran mereka. Kai tiba-tiba berkata, Sensei, bagaimana kalau kita berkelahi? Jika kau menang, aku akan mengatakan semuanya. Tapi jika aku menang, Sensei harus membebaskan kami semua. Hiragi pun meladeni tantangan Kai itu dan diam-diam menyalakan ponselnya yang terhubung dengan Gunji. Pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Hiragi sesekali berkata, waktu itu kau mengajak Reina demi mendapatkan uang kan? Gara-gara kau, Reina hampir disakiti. Tapi kenapa akhirnya kau malah menyelamatkannya? Dan yang merekayasa video Reina itu adalah Belms kan? Saat itu memang rekaman itu diserahkan pada Belms dan imbalannya Kai mendapat uang. Kau iri pada Reina karena dia berhasil mencapai impiannya jadi atlet nasional, sedangkan impianmu menjadi dancer hancur. Kai akhirnya mengakuinya, memang benar ia juga iri pada Reina. Di saat anak seumurannya mengejar mimpi, Kai terpaksa harus bekerja demi keluarganya. Dia merasa hidup ini tak adil. Jangan salahkan keluargamu, ucap Hiragi. Salahkan dirimu yang tak pernah berbagi kesedihan dan kesulitan dengan orang lain. Kau menanggung semuanya sendiri hingga terjebak dalam kebencian pada Reina. Percuma saja, takkan ada yang mau menolongku, teriak Kai. Sahabat Kai tiba-tiba mendekatinya. Jadi kau anggap aku ini apa? Jangan sok keren kau, Kai. Jika kau ada masalah, ceritalah. Walaupun bukan dengan uang, setidaknya aku bisa menjaga adik-adikmu. Kita ini teman, Kai. Kemudian Hiragi berkata, tak semuanya di dunia ini bisa kau pikul sendiri. Mintalah tolong kalau kau merasa tak mampu lagi. Tapi ingat, kau adalah orang yang menghancurkan hidup Reina. Jadi sekarang, demi Reina, kau harus mengatakan yang sebenarnya, siapa orang yang merekayasa videonya. Tapi Kai berteriak, jika aku mengatakannya, keluargaku pasti tak akan selamat. Karena sebelumnya Kai pernah diancam oleh si pelaku ini, agar jangan buka mulut, kalau tidak keluarganya tak akan selamat. Hiragi berkata, percayalah padaku. Bagaimana aku bisa percaya pada seorang pembunuh, tanya Kai. Sakura tiba-tiba berkata, Hiragi bukanlah pembunuh. Tadi aku diam-diam datang ke ruang seni.
Ternyata para siswa yang kemarin Hiragi bunuh masih hidup. Mereka ada di ruangan Hiragi. Akhirnya Kai pun mempercayainya dan berkata orang yang merekayasa video itu bernama Kishi, pemimpin Belms. Hiragi pun bangkit dan mengambil ponsel dan berkata, "Anda sudah dengar semuanya kan?" Gunji pun paham. Dengan info ini, para polisi bisa menggerebek Belms. Gunji pun datang ke markas Belms. Ternyata pria yang waktu itu Gunji interogasi adalah pemimpin Belms. Gunji pun berhasil melumpuhkan semua yang ada di sana. Kabar ini pun segera disampaikan pada Hiragi. "Kini tak ada lagi yang mengancam keluargamu," ujar Hiragi pada Kai. Lalu si kelas kini menuntut penjelasan. "Benarkah yang dikatakan Sakura barusan?" "Aku akan menjelaskan semuanya," ujar Hiragi. Namun setelah itu, tiba-tiba Hiragi ambruk, tak sadarkan diri. Berita semakin meluas, dan salah satu guru narsis bernama Takechi menjadi pembawa berita di sekolahnya sendiri. Dengan Hiragi yang saat ini sedang pingsan, beberapa siswa berusaha mendobrak ruangan Hiragi untuk membebaskan 6 siswa lain yang dulu disangka sudah dibunuh. Sementara di kelas, Yuzuki tiba-tiba bertanya pada Kai, "Sejauh mana hubunganmu dengan Kishi?" "Aku hanya bertemu beberapa kali, tak dekat," jawab Kai. Yuzuki terlihat cemas sambil menggenggam sebuah kalung. Sementara di ruang seni, akhirnya mereka berhasil mendobrak pintunya. Mereka juga mengambil ponsel mereka lagi. Namun mereka tak menemukan keenam teman mereka. Kemudian mereka melihat sebuah pintu di lantai. Mereka mencoba membukanya, namun terkunci rapat. Namun tiba-tiba seorang siswa bernama Aizawa muncul dan berkata, "Kalau kalian bertindak lebih jauh lagi, aku akan meledakkan ruangan ini." Semuanya bingung, kenapa tiba-tiba Aizawa melakukan ini. Tiba-tiba Aizawa disergap dan dikeroyok. Mereka mencoba melepaskan jam tangannya. Ia pun disuruh untuk membuka pintu lantai. Ketika dibuka, mereka berenam pun terlihat ada di bawah sana. Suzune datang ke bawah sana dan bertemu dengan pacarnya lagi. Ia pun mengajak Ren keluar dari sana, tapi Ren tampak tak senang. Yang lain ikut turun juga dan mengajak ke-6 siswa lain untuk naik dan keluar. Namun anehnya, mereka tampak diam saja, seperti tak mau keluar dari sana. Namun akhirnya mereka mau juga naik ke atas menuju ruang seni. Tapi dari wajah tegang mereka jelas ada yang mereka sembunyikan. Mereka pun mulai berbicara. "Sebenarnya Hiragi melakukan semua ini untuk kita semua," ujarnya. Saat itu ketika mereka berlima baru siuman, Hiragi berkata, "Tujuanku melakukan semua ini adalah untuk mengungkap pembunuhan Reina." Mereka pun bingung. "Ini harus diungkap, karena jika tidak korban berikutnya mungkin salah satu dari kalian," ujar Hiragi. "Kenapa tak lapor polisi saja?" tanya salah satu siswa. "Karena polisi tak bisa mengidentifikasi siapa pelakunya," jawab Hiragi. "Hidupku saat ini tak lama lagi. Ini sebabnya aku mengajari kalian pelajaran terakhir lewat kematian Reina, agar kalian semua belajar tentang sesuatu yang penting dalam hidup kalian." Para siswa yang waktu itu disadarkan oleh Hiragi teringat kembali perjuangan Hiragi ketika menyadarkan mereka. Tiba-tiba Suzune berkata pada Yuzuki, "Bukankah pacarmu itu bernama Kishi?" Yuzuki terlihat panik dan tiba-tiba kabur. Dia menggenggam erat kalungnya dan teringat ketika pertama kali dia bertemu Kishi. Saat itu Yuzuki sangat perlu uang dan ingin menjadi seorang model. Tak sengaja Kishi ada di sana dan berkata, "Kalau kau jadi pacarku, aku bisa membantumu." Kemudian mereka pun berpacaran dan beberapa teman di kelas 3A tahu akan hal ini. Tapi ternyata diam-diam Yuzuki membenci Reina. Suatu hari Kishi memberikan sebuah kalung lalu berkata, "Jagalah kalung ini baik-baik." Semua siswa di ruang seni kini berdiskusi. Sebagian dari mereka memutuskan untuk tetap tinggal, tapi ada beberapa yang ingin pulang saja. Kembali pada Yuzuki, dia masuk ke kelas dan melihat Hiragi masih belum siuman. Yuzuki heran kenapa semua orang terobsesi pada Reina. "Aku benci dia," ujar Yuzuki. "Aku muak melihatnya yang selalu penuh motivasi." "Tapi bukankah kau juga punya motivasi? Kau ingin jadi model kan?" tanya Sakura. "Aku memang ingin," ujar Yuzuki, "tapi sudah banyak yang kukorbankan." Yuzuki kembali ke ruang seni dan melihat beberapa siswa sedang ribut karena ada beberapa yang ingin pulang dan beberapa ingin tetap tinggal. Keadaan di sana semakin ribut, hingga akhirnya Kai berteriak, "Jika kalian tak diam, akan kuledakkan ruangan ini agar tak ada yang bisa pulang." Hiragi tiba-tiba muncul, masih tertatih-tatih. "Tak perlu kau lakukan itu," ujarnya pada Kai. Hiragi berkata, "Sebelum memutuskan siapa yang ingin pulang, kita cari tahu dulu info dari Yuzuki." "Yuzuki, apa kau takut pada Kishi? Atau kau takut koneksimu hilang dan tak jadi model lagi?" "Ya, aku memang takut mengkhianati Kishi. Aku sudah berjuang menjadi model sejauh ini berkat bantuan Kishi dan Belms," ujarnya. "Selama ini aku mendapat banyak uang dan popularitas dari mereka juga. Lagian, aku tak ada hubungannya dengan video palsu itu. Aku tidak bersalah. Kalau kalian ingin tertawa, tertawalah. Caraku memang kotor, tapi ini satu-satunya cara aku bertahan hidup." "Kau tak salah, Yuzuki," Hiragi menyelanya. "Semua orang berjuang, terus maju, terjatuh, terluka, bangkit, bahkan menggertakkan gigi mereka dan bergerak maju lagi. Kalau dilihat, mungkin itu hal yang memalukan.
Tapi itu bagus. Jangan mengira kau akan jadi kuat jika kau tak mempermalukan dirimu sendiri. Tak ada yang salah dengan caramu hidup. Air mata Yuzuki mengalir deras, merasa untuk pertama kalinya dirinya merasa dihargai. Dia mengambil kalungnya dan membantingnya. Sebuah memory card tersimpan di dalam. Hiragi langsung menyalakan laptopnya dan terlihat sebuah daftar. Itu adalah daftar para pelanggan Belms agar Belms membuat video palsu untuk mereka. Yang mengejutkan adalah salah satu pelanggannya tertulis guru SMA Kaiyo. Hiragi pun langsung mengirim file itu kepada polisi. Berita langsung tersebar di internet kalau pembunuh Reina adalah guru di sekolahnya sendiri. Hiragi juga mengupload daftar itu ke My Voice. Bahkan dia merekam video dirinya dan berkata kalau pembunuh Reina adalah seorang guru. Takechi, guru paling narsis, diundang lagi di acara TV dan berkata tak mungkin seorang guru menjadi seorang pembunuh. Sementara di kelas, Hiragi memulai lagi pelajarannya. Dia pun kini mengizinkan para siswa untuk mandi dan memperbolehkan mereka menggunakan ponselnya lagi. Dia juga berfoto bersama dan menguploadnya ke My Voice. Komentar bermunculan, kini banyak yang mendukung Hiragi. Mereka kini tahu kalau Hiragi melakukan penyanderaan demi mengungkap kasus pembunuhan Reina. Bahkan Hiragi kini dianggap sebagai pahlawan. Kembali ke kelas, kini Hiragi menelepon para guru dan berkata, salah satu dari kalian adalah pelaku yang meminta Belms untuk membuat video palsu tentang Reina. Hari ini, paling lambat jam 8 malam, pelaku harus menyerahkan dirinya. Kalau tidak, kelas akan meledak dan para siswa akan terbunuh. Para siswa sekarang bingung lagi, bukankah hubungan mereka dengan Hiragi kini sudah membaik? Hiragi berkata, aku menggunakan kalian untuk menguak kebenaran. Ia juga kini menyita lagi ponsel mereka. Jika kalian tak mau mati, coba cari kira-kira siapa guru yang membuat video palsu Reina, ucap Hiragi pada para siswa. Mereka pun kini mulai berdiskusi. Akhirnya ada beberapa guru yang kemungkinan menjadi tersangkanya. Dua di antaranya adalah guru sekaligus pelatih eskul renang, Pak Masaru, dan guru narsis, Pak Takechi. Para siswa yang ikut eskul renang berkata, Pak Masaru adalah pelatih yang keras dan disiplin. Suzune ditanya, bukankah waktu kelas 1 kamu ikut eskul renang? Kenapa sekarang tidak lagi? Apa mungkin karena beredar rumor kau sibuk pacaran, jadi Pak Masaru mengeluarkanmu? Suzune menjawab, pasti Pak Masaru ingin mengeluarkan Reina juga karena tak sesuai ekspektasinya, jadi dia membuat video palsu agar Reina dikeluarkan. Suzune jadi emosi mengingat masa lalunya ketika ia pertama kali masuk eskul renang. Saat itu dia dilatih sangat keras, bahkan dimarahi karena kemampuan Suzune belum memenuhi ekspektasi Pak Masaru. Tapi dia berjuang terus setiap pelatihan hingga larut demi bisa menjadi atlet hebat, lalu pulangnya dijemput pacarnya Ren. Lalu pada suatu hari, Suzune datang untuk latihan, tapi langsung dimarahi karena kemarin dia membolos. Pak Masaru melempar banyak foto, terlihat Suzune berpacaran dengan Ren. Eskul renang tak butuh orang yang hobinya pacaran, Pak Masaru berujar. Tapi kemarin aku bolos karena Ren mengantarku ke rumah sakit, jelas Suzune. Tapi Pak Masaru langsung mengeluarkan Suzune dari eskul renang. Ingatan itu membuat Suzune jadi benci pada Pak Masaru. Di toilet, dia bertemu dengan siswi bernama Yuki yang ternyata berhasil mengambil ponselnya diam-diam. Kemudian Suzune punya ide. Ia pun merekam dirinya, berkata kalau pelaku pembunuhan Reina adalah guru eskul renang, Pak Masaru. Yuki yang merekam terlihat kaget. Suzune berkata pada Yuki, upload videonya ke My Voice, supaya kita tak mati terbunuh malam nanti, ujarnya. Di ruangannya, ternyata Hiragi melihat semua kejadian di toilet itu bersama Sakura yang kebetulan akan mengambil makan malam. Beralih pada Gunji, dia bersama rekannya menyelidiki dulunya Hiragi sempat bekerja di studio film. Menurut seorang aktor di sana, Hiragi adalah aktor juga, berperan sebagai monster di film Kamen Rider. Mereka juga mendapat info penting bahwa ternyata pemilik studio film itu adalah ayah dari Fumika. Itu artinya kemungkinan ayah Fumika ada hubungannya juga dengan aksi Hiragi ini. Kembali ke kelas, waktu kini hampir jam 8 malam dan Hiragi melihat para siswa sudah berdiskusi siapa kira-kira guru yang merupakan pelakunya. Hiragi menunjukkan ponsel. Di dalamnya ada rekaman Suzune yang ia lakukan tadi siang menyebut Pak Masaru lah pelakunya. Suzune berkata, aku hanya mengutarakan pendapatku. Sekarang Pak Masaru dihujat habis-habisan loh oleh netizen, ujar Hiragi. Hiragi kemudian menghubungi para guru lagi dan berkata, silakan pelaku sebenarnya, serahkan dirimu. Namun para guru tak ada yang mau mengaku. Tampaknya para siswa di sini menyimpulkan Andalah pelakunya Pak Masaru. Suzune, kesini dan jelaskan semuanya, suruh Hiragi. Suzune pun maju dan mulai berbicara. Mengakulah, kau yang minta dibuatkan video palsu Reina pada Belms kan? Jika tidak, kami akan mati. Kau pasti menyudutkan Reina sama halnya dengan yang kau lakukan padaku dulu. Hanya karena aku membolos sehari, itu pun karena aku ke rumah sakit. Tapi kau langsung mengeluarkanku. Padahal impianku adalah menjadi perenang dan setiap hari aku berlatih untuk menjadi yang terbaik. Kau merenggut impianku, ujar Suzune sambil menangis.
Masaru kini berkata pada Suzune, "Aku juga tahu sekeras apa kau berlatih. Kaulah murid yang paling berjuang keras. Tapi ketika hari kau ke rumah sakit, ibumu meneleponku dan menyuruhku ke rumah sakit. Menurut dokter, kau punya penyakit jantung dan olahraga berat akan membahayakan dirimu. Taruhannya adalah nyawa. Jika aku memberitahumu, kau pasti akan keras kepala dan tetap berlatih. Maka terpaksa waktu itu aku mengeluarkanmu demi hidupmu." Hiragi menutup laptopnya. "Jadi kau masih ingin menuduh Pak Masaru?" "Tapi aku tak tahu hal ini," ujar Suzune. "Tapi kau sudah membuat video tuduhan ini." "Video ini belum diupload," ucap Hiragi, karena Hiragi langsung menyitanya saat di toilet tadi siang. "Syukurlah," jawab Suzune. Tiba-tiba ia ditendang. "Apanya yang syukurlah? Fakta bahwa kau merekam video tuduhan itu dan berniat menyebarkannya di internet tetaplah ada. Kau sadar apa yang terjadi jika video ini benar-benar tersebar? Gara-gara omonganmu, seorang pria tak bersalah hampir saja dipermalukan. Dirinya, keluarganya, semuanya bisa terluka gara-gara kecerobohanmu. Berpikirlah sebelum kau bertindak. Bertanggung jawablah dengan apa yang kalian lakukan. Jangan lupakan ini, apa yang kau lakukan bisa saja menghilangkan nyawa orang lain." Hiragi menyalakan laptopnya dan berbicara pada para guru. "Sayang sekali, karena si pelaku tidak mau mengaku, maka sesuai perjanjian, aku akan meledakkan kelas." Tiba-tiba dentuman keras terdengar. Para guru langsung berlarian keluar menuju arah suara. Namun ternyata kelas yang meledak adalah kelas 3B. Hiragi berkata lewat pengeras suara, "Dengan ini maka terlihat kalau kalian lebih baik membiarkan para siswa mati dan cuma memikirkan diri kalian." Komentar di internet kini bermunculan, sebagian besar kini mendukung Hiragi. Beralih pada Gunji, dia berhasil mendapat info kalau ayah Fumika baru-baru ini membeli banyak bahan peledak. Sementara di rumahnya, ayah Fumika terlihat mengupload sebuah video ke Mind Voice. Kembali ke Hiragi, ia tiba-tiba berkata, "Pelaku sebenarnya adalah kau, Pak Takechi." Pernyataan Hiragi ini tentu membuat netizen heboh lagi. Ditambah lagi, ada sebuah rekaman CCTV memperlihatkan ada pria dan siswi masuk ke sebuah bangunan. Kemudian tak lama, terlihat pria itu saja yang keluar, siswi itu menghilang. Spekulasi pun bermunculan. Wajah mereka memang tak jelas, tapi banyak yang mengira Reina dan Takechi lah orang yang ada di video itu. Takechi tak terima dengan hal itu dan di TV dia segera menyatakan bahwa dirinya bukanlah penyebab kematian Reina. Sementara di kelas, di hadapan para siswa, Hiragi menelepon Takechi. Hiragi berkata pada Takechi, "Malam ini, batasnya jam 8 malam, akuilah semua dosa-dosamu." Setelah itu, Hiragi memplay sebuah rekaman di hari ketika Reina tewas. Reina berbicara pada Hiragi, "Aku akan bertemu dengan seseorang yang telah membuat video palsuku. Dia adalah guru di sekolah ini." Rekaman CCTV ditayangkan, dan ketika bagian di zoom, terlihat nama Reina di tas itu. Kemudian, menjelang malam, Takechi ditelepon lagi oleh Hiragi, memintanya untuk datang ke gedung sekolah sendirian. Ia pun melakukannya. Di ruangan itu hanya ada Hiragi dan Takechi. Takechi tetap mengelak kalau dirinya bukanlah orang yang ada di video tersebut. Hiragi berkata, "Kau pernah menawarkan beasiswa masuk universitas pada Reina kan?" Tapi Reina menolaknya. Reina menolak bukan karena tak tertarik, tapi dia tahu ada kejahatan di balik itu. Semua siswa yang mendapat beasiswa itu tahun pertama di universitasnya 90% keluar karena tak mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya. Hidup mereka jadi sulit dan merasa sebagai orang yang gagal. Itu karena Takechi memberikan beasiswa bukan pada siswa yang tepat. Sementara Takechi tetap melakukannya karena setiap siswa yang ia ajak, dia akan mendapat banyak uang. Takechi bahkan menyuap Reina agar mau ikut beasiswa itu. Tapi Reina mengancam, kasus Takechi ini akan ia laporkan pada dinas pendidikan. Sebuah pesan masuk ke ponsel Hiragi. Ketika dibuka, ada hasil zoom dan peningkatan resolusi dari video itu. Terlihatlah wajah Takechi. Namun Takechi masih saja menyangkal. Dia berkata, "Memang benar, aku yang meminta Belms membuat video palsu Reina minum doping. Tapi..." Tiba-tiba Hiragi berbalik mengarah ke atas. Ternyata ada kamera dan sejak tadi semua pembicaraan mereka disiarkan live di Mind Voice. Jutaan orang menonton. Pengakuan Takechi tadi bahwa dialah yang memesan video doping Reina pada Belms jadi bukti bahwa dirinya bersalah. Takechi tak terima dijebak seperti ini. Dia berkata, "Aku tak salah, aku hanya memberikan beasiswa pada para siswa. Salah sendiri mereka tak bisa mengikuti pelajaran di universitas. Aku hanya perlu mencari siswa lain lagi." Hiragi marah dan berkata, "Para siswa itu manusia, bukan barang dagangan yang bisa kau manfaatkan untuk mendapatkan uang. Mereka masih muda, tak tahu arah jalan yang benar. Kita, para gurulah yang harus membimbing mereka agar tak salah jalan dan agar tak menjadi manusia yang gagal dalam hidup." Para polisi kemudian datang dan menangkap Takechi, sementara Hiragi kembali ke dalam gedung. Sementara itu, esoknya Gunji mendatangi rumah Fumika. Dia bertanya tentang hubungannya dengan Takechi. Fumika berkata, "Aku bertemu dengannya saat pelatihan guru."
Setelah itu dia menghubungiku dan bertanya apakah ada siswa yang ingin mendapat beasiswa. Takechi memberikan uang suap padaku untuk memaksa siswaku ikut beasiswanya. Tentu saja aku menolaknya, cerita Fumika. Kembali ke kelas, seorang siswi bernama Runa terlihat serius mengotak-ngetik laptop. Dia seorang ahli IT dan sedang menyelidiki keaslian video Reina bersama seorang pria yang tersebar di internet itu. Tak disangka dia menemukan fakta mengejutkan. Beralih pada Gunji, dia kini sedang menginterogasi Takechi. Gunji ternyata punya fakta baru. Ditemukan juga video Fumika bersama seorang siswa. Terlihat seperti mereka berduaan. Video ini juga direkayasa, dibuat untuk menjatuhkan nama Fumika. Inilah yang membuat Fumika sekarang terkena gangguan mental. Dan video ini juga dibuat Belms atas permintaan Takechi. Kembali ke kelas, temuan mengejutkan Runa adalah ternyata yang selama ini mereka kira Takechi lah yang ada di dalam video, ternyata sebenarnya itu Hiragi. Jadi, apa itu artinya yang membunuh Reina adalah Hiragi? Hiragi tiba-tiba muncul. Para siswa berteriak meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali pada Gunji, kini dia menemui Toru dan berkata, aku sudah menyelidiki kasus ini dan ternyata ayah Fumika terlibat. Tapi ayah Fumika selama ini hanyalah ayah angkat. Kaulah ayah kandung Fumika. Kau berkomplot dengan Hiragi untuk menolong Fumika agar bisa menangkap Takechi. Tapi Toru tetap bersalah karena berkomplot dengan seorang Hiragi. Tak lama muncullah polisi dari kantor pusat langsung mengamankan Toru. Kasus Hiragi ini pun kini diambil alih oleh pihak kantor polisi pusat. Kembali ke kelas, mereka kini bingung apa yang harus dilakukan setelah tahu kalau yang ada di dalam video itu ternyata Hiragi. Siswa bernama Soma berkata, aku akan mengupload fakta ini ke Mind Voice. Keadaan langsung memanas, ada yang setuju tapi ada juga yang tidak. Mereka yang tak setuju merasa Hiragi adalah sosok guru yang mempertaruhkan nyawanya demi kita semua. Terlihat selama dia menyandera, dia selalu mengajarkan nilai kehidupan pada para siswa. Kalau fakta itu diupload, Hiragi akan menjadi tersangka pembunuhan. Mereka menyelidiki lagi detail video itu. Ternyata ada kejanggalan lagi. Terlihat tas yang dipakai Reina adalah tas eskul renang, sementara jika pulang sekolah, harusnya tas sekolah lah yang dipakainya. Artinya, siswi yang ada di video itu juga bukan Reina. Artinya lagi, keseluruhan video ini kemungkinan palsu. Mereka pun menghubungi toko sekitar apakah benar ada CCTV di sana. Ternyata tak pernah ada CCTV di daerah sana. Mereka pun akhirnya berpikiran kalau video ini sengaja dibuat Hiragi untuk menjebak Takechi. Takechi selama ini menggunakan video rekayasa untuk menjatuhkan Reina. Hiragi pun kini membalas dendam, menjatuhkan Takechi dengan video rekayasa juga. Mata dibalas mata, video palsu dibalas video palsu. Itulah tujuan Hiragi. Beralih ke kantor polisi, kantor pusat kini telah mengerahkan tim khusus untuk membebaskan para siswa. Namun tak disangka, Gunji juga datang ke gedung sekolah dan kini ia berhadapan dengan Hiragi. Gunji berkata, apapun tujuanmu, yang kau lakukan ini adalah kesalahan. Jadi aku harus menangkapmu. Mereka pun berkelahi. Namun akhirnya Gunji bisa dikalahkan dan kini ia diborgol di ruangan Hiragi. Kembali ke kantor pusat, mereka kini menarik pasukan khususnya karena tahu Gunji kini disandera oleh Hiragi. Sementara itu, ayah Fumika terlihat mengupload video versi lebih jelas yang terlihat Hiragi lah si pria tersebut. Internet jadi heboh kembali. Tiba-tiba mereka berkomentar bahwa Hiragi adalah penjahat dan pembunuh. Beralih pada Hiragi, dia kini tak sadarkan diri dan dirawat oleh Sakura sehabis bertarung dengan Gunji. Ponselnya berdering, Sakura hendak mengambilnya tapi Hiragi siuman. Ayah Fumika menelponnya, berkata, video versi lebih jelas sudah aku upload. Aku berterima kasih karena telah bertindak sejauh ini demi Fumika. Setelah itu, Hiragi kembali ke kelas. Dia berkata, kalian pasti sudah tahu kalau video yang memperlihatkan dirinya kini sedang ramai dan viral. Ini semua adalah bagian dari rencanaku, ucap Hiragi. Hiragi pun kini menceritakan semuanya. Awalnya adalah kekasihnya Fumika yang difitnah seakan-akan berbuat tak senonoh dengan seorang siswa. Pembuat video itu adalah Takechi. Akibat video palsu itu, kekasihku terkena gangguan mental, ujar Hiragi. Lalu, untuk menangkap Takechi, 6 bulan lalu aku pindah ke SMA Kaiyo. Di SMA Kaiyo ini, aku bertemu Reina. Ketika Reina curhat padaku bahwa ada video palsu tentang memakai doping, aku teringat dengan kasus Fumika. Reina berkata, akibat video doping itu, aku bukanlah diriku lagi. Aku mulai mendengar suara-suara. Dengan kata lain, Reina terkena gangguan mental juga. Setelah curhat, Reina berkata akan bertemu dengan pelakunya, yaitu Takechi. Tapi pertemuan itu tak pernah terjadi. Hari itu, Reina pun ditemukan tewas. Hiragi berkata, jika saja hari itu aku menemaninya, mungkin dia tak akan mati. Tapi aku sadar, mungkin takdir Reina tak akan berubah, karena video doping itu telah merusak dirinya. Aku ini punya kanker, dan waktuku tak lama lagi. Tapi kenapa Reina yang mati lebih dulu? Dia masih muda, masih punya masa depan.
Kenapa bukan aku dulu yang mati? Tapi kematian Reina membuatku sadar bahwa sebagai guru, aku belum melakukan apa-apa. Dan selama beberapa hari ini, aku telah membuat kalian semua takut. Aku benar-benar meminta maaf. Tapi kalian kini sudah berubah dan aku bangga pada kalian. Terima kasih kalian telah mengizinkanku menjadi guru kalian. Hiragi pun kini pergi ke ruangannya tempat Gunji ditahan di sana. Dengan menodongkan senapan, Hiragi menyuruhnya untuk ikut bersamanya. Hiragi menuju ke lorong, tapi Sakura datang dan mencoba menahannya. Ia tahu Hiragi pasti akan melakukan hal nekat. Tapi tiba-tiba Hiragi meledakkan atap, membuat jalannya dan Sakura terhalang. Hiragi dan Gunji sampai di atap gedung sekolah. Para guru, polisi, dan media langsung menyorotnya. Bahkan saat ini aksinya itu disiarkan live di Mind Voice. Hiragi seperti orang gila, tertawa dan menembakkan senapannya. Lalu tiba-tiba sebuah tembakan mengenai dadanya. Seketika Hiragi ambruk. Namun tak lama dia bangun lagi. Ternyata dia sudah memakai rompi anti peluru. Hiragi pun berkata, besok jam 8 aku akan live di Mind Voice dan mengatakan semua kebenaran yang selama ini aku perjuangkan. Di saat yang bersamaan, Sakura pun tak disangka bercerita sesuatu yang selama ini ia rahasiakan. Dia berkata, sebenarnya akulah yang membunuh Reina. Tentu saja itu membuat seisi kelas terkejut. Saat itu di hari Reina tewas. Sebelumnya Reina bertemu Sakura. Sakura berkata ingin berbicara dengannya dan mengajaknya ke atap gedung. Di sana Sakura meminta maaf selama ini mengabaikan Reina karena jujur ia takut jadi ikut dibully oleh siswa lain. Namun Reina berhalusinasi seakan Sakura berkata hal negatif padanya. Ternyata Reina sudah terkena gangguan mental, selalu merasa ada suara-suara yang membulinya. Ia pun naik ke pagar dan menjatuhkan dirinya. Sakura berlari tepat menggenggam tangan Reina. Aku sudah lelah, aku kesakitan, beri aku jalan keluar, lirih Reina. Sayangnya tangannya terlepas. Sakura melihat sahabatnya itu jatuh dan tewas. Semua siswa di kelas mendengarnya dan berkata, Sakura, itu bukan salahmu. Beralih pada Hiragi, dia juga bercerita tentang semuanya pada Gunji, alasan kenapa dia menyandera para siswa dan tujuan dari semua ini. Gunji akhirnya percaya pada Hiragi. Tak terasa sudah jam 8 pagi, Hiragi pun kembali ke atap dan sesuai janji dia akan mengungkapkan semuanya. Ternyata dia sudah menyiapkan kamera dan memulai siaran live. Pertama, dia mengupload sebuah video. Terlihat video sebelumnya seorang pria dan siswi yang disangka Reina. Ternyata itu adalah video buatan Hiragi, sengaja untuk menjebak Takechi. Seketika, komentar-komentar pun memaki Hiragi karena telah menipu mereka. Hiragi pun tertawa dan berkata, inilah alasan aku melakukan penyanderaan ini. Di hari-hari awal, kalian menganggapku sebagai penjahat. Tapi di pertengahan, kalian langsung berubah dan menganggapku sebagai pahlawan karena aku mengungkap Takechi lah pelaku video doping Reina. Dan sekarang kalian kembali mencapku sebagai penjahat lagi. Kalian sadar tidak, selama 10 hari ini, sudah berapa kali kalian mengubah pikiran kalian? Aku ingin mengungkap sikap dungu kalian yang seperti ini. Beralih pada para siswa, terlihat mereka kini sedang berusaha membebaskan diri mengangkut reruntuhan. Sementara Hiragi masih live dan berkata, yang membunuh Reina sebenarnya adalah kalian, ujarnya pada para penonton live Mind Voice. Komentar kalian bagaikan jutaan pisau yang menusuk jantung Reina berkali-kali sampai mati. Kalian membulinya karena satu video yang bahkan belum tentu kebenarannya membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mulutmu, tanganmu, daripada digunakan untuk menyakiti, bukankah lebih baik untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain? Aku tahu dari jutaan yang menonton ini, banyak yang tak akan peduli pada perkataanku ini. Tapi di antara jutaan ini, ada satu saja yang sadar, dan suatu hari nanti akan jadi 10 orang, 100 orang, dan 1000 orang. Berarti aku tak sia-sia berdiri di sini. Aku mohon, ingatlah perkataanku ini. Kembali pada para siswa, akhirnya mereka berhasil membuka jalan dari reruntuhan. Sakura yang pertama datang pada Hiragi. Dia melihat Hiragi perlahan berjalan ke pinggir gedung dan menjatuhkan dirinya. Sakura segera berlari menggapai tangannya. Hiragi bergelantungan pada tangan Sakura. Kejadian yang sama yang Sakura alami dengan Reina. Sakura tak mau mengulangi kesalahan yang sama dan berjuang sekuat tenaga menahan Hiragi agar tak jatuh. Kai muncul, diikuti oleh siswa lain, hingga akhirnya mereka bisa menyelamatkan Hiragi. Sakura, dari kejadian tadi, apakah waktu itu kau melepas tangan Reina? Tidak, jawabnya. Aku ingin dia tetap hidup. Sakura, kau tidak membunuh Reina. Dengan tanganmu itu, kau berusaha menyelamatkannya. Jadi, berhentilah menyalahkan dirimu. Sementara di bawah, ternyata Fumika ada di sana dan sedari tadi melihat aksi Hiragi itu. Lalu muncullah Takechi. Dia pun berkata, aku memohon maaf karena telah membuatmu terluka. Gunji kemudian muncul di atap dan berkata,
Hiragi, kau telah menyebabkan semua kekacauan ini dan harus ditangkap. Ia pun dibawa ke bawah, dan Fumika bertemu dengan Hiragi. Fumika pun berterima kasih padanya. 3 tahun telah berlalu, dan mereka kini reuni. Mereka pun mengingat Hiragi, yang kini sudah meninggal setahun setelah aksi penyanderaannya itu, akibat sakit kanker yang dideritanya. Di kelas, Sakura yang sendirian seolah berbicara pada Hiragi. Sensei, saat ini keadaan tidak banyak berubah. Orang-orang masih saja sibuk dengan urusan mereka sendiri, masih saja berkomentar ini dan itu di internet sesuka hati mereka. Tapi satu hal yang pasti, selama 10 hari itu, aku dan semua teman sekelas mendapatkan masa muda yang paling berharga. Dan kuharap suatu hari nanti, pesan sensei akan sampai pada orang lain juga. Di suatu tempat, seseorang yang mengetik komentar, "Kau baiknya mati saja," menahan jarinya untuk memposting, kemudian mendelete pesannya itu. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama Hiragi Classroom. Ini sih pesan dari filmnya kuat banget, dan sangat relate dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kebanyakan orang dengan mudahnya berkomentar negatif di sosmed, seakan lupa bahwa komentar itu bisa menyakiti orang lain, bahkan mungkin merenggut jiwanya. Semoga kita bisa lebih bijak dalam berkomentar di sosmed ya, dan bisa mengambil hikmah dari film ini. Kalau kalian mau film seperti ini lagi untuk admin bahas, yuk subscribe dulu dan like videonya, agar kedepannya admin makin bersemangat membuat alur cerita film inspiratif lainnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye!